Halo, assalamualaikum teman-teman. Aktivitas apa teman-teman di kebun hari ini? Hari ini aku mau merawat tanaman daun bawang ya. Di sini aku punya bubuk cangkang telur teman-teman. Ini udah siap pakai ya. Aku pakai yang ditabur aja. Ini langsung aku gunakan di pot untuk tanaman daun bawang ya. Sebelumnya tadi udah dibersihkan dulu rumput-rumputnya. Setelah bersih baru ditabur-tabur dengan cangkang telur teman-teman. Daun bawangku ini alhamdulillah tumbuhnya bagus-bagus teman-teman. Meski kadang udah dipetik-petik. Lanjut, aku mau bersihkan tanaman kangkung ini teman-teman. Kangkungnya udah tumbuh cantik banget ya. Seperti biasa aku tanam di pot ukuran 25 dan satu lubang tanam biasanya aku isi 2 benih ya teman-teman, karena aku lebih suka kangkung itu yang kayak dijual-jual itu teman-teman, yang besar-besar gitu ya. Jadi aku tanam di pot ini pakai jarak tanam ya teman-teman. Jadi satu potnya itu ada mungkin sekitar 10 10 tanaman ya. 10 sampai 12 tanaman aja. Jadi nggak terlalu banyak supaya kangkungnya itu nanti tumbuhnya bagus. Besarnya itu sama teman-teman. Jadi nggak aku tabur ya, aku hitung satu-satu. Dan ini aku cabutin atau aku garuk pakai garpu, aku bersihin rumputnya. Lanjut setelah bersih ya, aku taburin dengan bubuk cangkang telur teman-teman, sama ya kayak tadi daun bawangnya. Cangkang telur itu biasanya aku ada aplikasinya dua ya teman-teman. Ada yang bubuk, yang satu tuh lebih kayak nggak terlalu bubuk, jadi cuman dihancurin kasar-kasar aja. Kalau kasar-kasar itu jadi kayak sekam ya teman-teman, jadi agak sedikit menggemburkan tanah gitu ya. Bunga-bunga bayamku banyak banget teman-teman. Aku mau petik timun ya. Timunku ada yang siap dipanen teman-teman. Ini meskipun petiknya paling banyak tuh paling 5 ya, dan itu udah cukup buat aku konsumsi sendiri. Jadi alhamdulillah ini aku bisa petik dari kebun pekarangan. Ini masih ada lanjut buah teman-teman. Ada yang masih sejari, ada yang agak besar lagi, ada juga yang masih bunga ya. Cuman daunnya juga lumayan rimbun. Jadi kadang dia nutupin buahnya teman-teman. Brokoli aku udah cantik-cantik ya, meskipun gak bisa besar teman-teman, tapi alhamdulillah masih bisa bunga ya, bisa dipanen brokolinya. Di sana juga aku ada timun ya, itu udah tumbuh cantik, tapi nanti tambahin media tanam teman-teman, harus sering dicek media tanamnya. Nih bunga bayam aku banyak banget teman-teman, ada kembang kol. Di sini juga aku ada daun bawang ya, ini aku petik-petik daun bawangnya.
Aku paling sering teman-teman pakai daun bawang buat masak, apalagi kalau dadar telur ya. Brokolinya yang ini mau aku panen teman-teman. Nanti kalau lewat panen dia bunganya udah naik ya, udah mekar. Jadi harus waktunya dipanen, harus dipanen teman-teman untuk brokoli, nggak bisa lewat ya. Nih di bagian atasnya udah ada bunga-bunga ya. Untuk kembang kolnya juga aku mau panen teman-teman. Aku ada okra merah, ini subur banget. Ini sebelumnya bedengan jagung teman-teman, dan memang dia banyak bahan organik ya. Ada enceng gondok, cangkang telur. Nah ini okranya muda-muda ya teman-teman. Seperti biasa langganan aku ini buat dipetik ya, cabai hijau. Ini tumbuh langsung di tanah dan aku nggak tanam, aku hanya tebar biji, dan dia tumbuh sudah lumayan lama di sini teman-teman. Meskipun jarang banget sampai merah, tapi pernah juga sampai merah. Tapi seringkali aku panennya dia untuk cabai hijau ya. Cabai hijau juga udah pedas teman-teman. Di sini aku ada kangkung yang sering dipanen berulang ya. Ini aku petik-petik, tapi aku pilihin ya teman-teman, karena dia ada yang kayak agak kuning gitu. Jadi aku pilih-pilih yang bagus. Kalau daunnya bolong-bolong itu nggak apa-apa ya, karena memang seringkali itu ada belalang hijaunya. Kalau dibilang kangkung itu ya harga standar ya teman-teman, karena aku sukanya kalau beli itu kangkung cabut itu di harga sekitar 12.000, tapi ikatnya tuh besar banget. Tapi karena aku punya kebun sendiri, karena aku berpikir eh, kenapa aku nggak nanam aja ya seperti ini, jadi aku bisa panen berkali-kali, jadi nggak harus beli di kios sayur teman-teman. Dan lebih segar ya kalau kita punya sendiri seperti ini, lebih menyenangkan. Kapanpun kita mau tuh kita bisa petik, dan ini lumayan mudah ya teman-teman nanamnya ya. Musim panas seperti ini, kalau nanam kangkung di pot ukuran 25 itu harus rajin siram ya teman-teman. Lebih bagus kalau siramnya itu pakai POC, jadi dia nutrisinya lebih terjaga, jadi tanahnya nggak cepat porus teman-teman. Nih ya, menyenangkan banget, kita bisa panen, tinggal buka pintu dan kita dapat sayuran di situ teman-teman. Kapanpun kita mau kita bisa petik-petik ya, alhamdulillah. Nikmatnya punya kebun bekarangan teman-teman. Kalau udah panen tuh biasanya lupa untuk berhenti teman-teman. Aku punya kangkung itu ada beberapa memang siap panen ya teman-teman, jadi kalau panen ya secukupnya aja, nggak mesti dipanen semua. Tapi ini rasanya masih pengen panen, mudah-mudahan nggak kebanyakan aku panennya teman-teman. Aku bikin pupuk PSB lagi teman-teman, ini penjemuran baru 1 hari ya. Tapi ini udah ada campuran PSB sebelumnya, jadi warnanya udah sedikit kemerahan teman-teman. Lebih cepat nanti karena sebelumnya aku udah punya PSB, jadi kalau mau buat itu ditambahin PSB sedikit, nanti cepat.
dia berubah warna. Tapi kalaupun belum punya ya nggak apa-apa, mulai dari awal, dimulai dengan micin dan telur ya. Ini PSB-nya aku buat dari micin dan telur aja teman-teman, terus pakai air kolam, jadi banyak ya buat stok pupuk ini teman-teman. Aku ada air cucian beras ya teman-teman, ini udah aku inapkan. Sebenarnya langsung juga nggak apa-apa, di sini aku punya sampah ya. Nih ada magotnya juga. Ini yang aku tampung ini adalah aku gunakan untuk pupuk organik cair ya, atau pupuk cair seperti ini. Ini air cucian beras, nanti ada kulit bawang, ada kulit pisang, telur, itu biasanya aku campur. Dan aku tambahkan juga kalau ada kohe sapi, kohe marmut, aku masukin juga teman-teman. Kalau misalkan dia cuman kohe ya, nggak ada bahan hijaunya, itu nggak bau teman-teman. Tapi kalau misalkan kita taruh daun-daun yang masih segar, itu biasanya kurang sekitar semingguan tuh masih aromanya masih agak bau ya. Tapi nanti kalau dia udah menghitam itu nggak bau teman-teman, tapi memang ada magotnya ya. Nah pupuk ini tuh biasanya aku pakai untuk siram-siram media tanam yang udah porus kayak ini. Cuacanya lagi panas, aku siramin ke media tanam gini teman-teman, jadi dia tuh lebih lembab ya, lebih bertahan, lembabnya tuh lebih lama teman-teman. Aku punya bibit pisang teman-teman, ini pisang tanduk ya, tapi pisang tanduk ini tuh insya Allah benar, karena sebelumnya tuh ada 2 bibit pisang tanduk yang besar dan pisang tanduk yang kecil teman-teman. Jadi kalau pisang tanduk yang kecil nanti satu tandannya itu bisa 3-4 sisir. Tapi kalau yang pisang tanduk besar itu biasanya satu tandannya maksimal hanya 2 sisir pisang ya teman-teman. Insya Allah benar. Ini adalah bibit pisang tanduk kecil ya. Pisangnya enak, aku udah rasa, dan alhamdulillah aku dapat bibitnya ya. Ini bibit dari tetangga teman-teman. Dan ini aku mau tanam, cuaca masih panas di tempat aku, dan karena kebun aku sudah lumayan padat ya, ini rencananya aku mau tanam di polybag dulu teman-teman. Nanti kalau mungkin sekitar, kita menyesuaikan ya, nanti akarnya sudah tumbuh seberapa lebat atau secukupnya polybag inilah mungkin lah nanti, atau menyesuaikan kalau cuacanya udah hujan ya, udah sering hujan, supaya nggak stres. Jadi setelah tanam di polybag nanti aku baru pindahin ke lahan di kebun pekarangan ya teman-teman. Jadi ini baru aku bawa, ini ngambilnya tuh udah kemarin, tapi aku baru ambil hari ini. Jadi ini aku mau langsung, sore ini aku mau langsung tanam dulu di polybag ya. Kita kasih tanah dasar dulu di polybagnya. Alhamdulillah teman-teman, kemarin itu pisang hijau, pisang barangan itu ya, meskipun lahanku terbatas, aku tanam 3 jenis pisang yang kemarin itu, dan alhamdulillah buahnya itu kan hampir barengan. Meskipun pisang Ambonnya itu, pisang hijau atau pisang Ambonnya itu roboh, tapi masih bagus. Ada cuman beberapa sisir yang agak patah-patah, itu aku makan sendiri. Yang masih bagus-bagus aku bagiin ke teman, ke tetangga ya. Jadi banyak bermanfaat. Jadi ini aku pengen nanam lagi pisang tanduk, jadi kayak macam nagih gitu teman-teman, kayak jadi pengen nambah lagi untuk pohon pisang. Dan pisang ini tuh enak ya, bisa
insya Allah nanti bisa bermanfaat lagi ya teman-teman. Sebenarnya aku suka juga nanam singkong atau suka makan singkong, cuman singkong atau kasbi itu susah nanamnya teman-teman. Kadang kalau tanahnya nggak bagus atau tanahnya sudah berulang kali ditanami singkong, itu singkongnya nggak bisa, kalau bahasa kita bilang pulen ya, nggak bisa pulen, jadi singkongnya keras, dan itu agak susah ya kalau tanam sendiri. Jadi ini untuk belum sepenuhnya mandiri pangan ya, tapi alhamdulillah sudah sedikit belajar dengan pekarangan yang ada. Alhamdulillah aku sudah banyak menanam tanaman yang alhamdulillah sekali ya Allah, kayak ada keladi, ada pisang, itu menyenangkan sekali teman-teman manfaatnya. Kita bisa panen, hasilnya bagus, bisa berbagi, kita juga bisa menikmatinya sendiri, itu menyenangkan sekali. Jadi ini bikin nagih banget untuk nanam pisang lagi. Pisang itu kan bisa mengganti ini ya teman-teman, bukan mengganti ya, tapi sebagai pendamping kalau memang masih ketergantungan makan nasi. Tapi kalau misalkan pagi cukup makan pisang aja bisa ya teman-teman. Aku kalau pisang tanduk itu direbus aja tuh udah enak teman-teman. Pagi ya buat sarapan itu masih bisa, nanti di siang hari baru makan nasi ya teman-teman. Alhamdulillah, jadi ini menyenangkan sekali menanam pisang ini. Tentunya berharap, berdoa semoga pisang tanduk yang aku tanam ya nanti kelak bisa tumbuh subur dan berbuah, bisa berbuah dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, ini nanam pisangnya. Nggak perlu media tanamnya tuh nggak perlu banyak-banyak teman-teman, cukup apa, bonggolnya itu ketutup kan, nggak terlalu ketutup juga ya, nggak terlalu penuh polybagnya kok, karena nanti juga mau dipindah ya. Ini aku teduhkan dulu, mudah-mudahan tumbuh bagus ya. Bismillah. Oke, punya tanaman pisang lagi di kebun pekarangan, pisang tanduk kecil.